Perkenalkan, nama saya Vanson Cornelim dengan NIM 1352249. Di sini saya ingin mendemokan hasil dari tugas individu saya, yaitu menemukan tiga CVEs dan dua vulnerabilities dari open source project. Jadi untuk CVEs, ketiga CVEs yang telah saya temukan dan saya reproduce itu semuanya berasal dari library atau framework Nice GUI. Jadi Nice GUI ini adalah sebuah framework antarmuka pengguna atau UI yang berbasiskan bahasa pemrograman Python. Jadi em, kita mulai dari yang pertama, itu adalah improper limitation dari path name yang memungkinkan dilakukannya path traversal. Jadi pathnya tidak disanitasi dan jadinya file yang di luar internet directory bisa kita akses. Ini berlaku pada versi di bawah 3.6.1. Jadi untuk eksploitasinya, pertama disiapkan sebuah laman vulnerable, ceritanya laman asli yang mempunyai kelemahan yang menggunakan Nice GUI, lalu ada sebuah exploit.py ini yang akan nanti menembak URL untuk mengupload sebuah fabricated payload gitu. Nah, jadi ini adalah tampilannya dan untuk mengupload file biasa nanti oke, dia simply mengupload dan nanti dia akan masuk di dalam sini. Nah, ini. Nah, ketika exploit.py ini dijalankan, nanti payload ini akan mengubah file dari vulnerable.app ini. Nah, jadi dia akan keluar dari directory yang seharusnya dengan ini titik-titik slash keluar dari batasannya. Jadi kita coba jalankan. Dan di sini kita lihat, nah dia langsung berubah secara otomatis karena dia di rewrite dari program source code-nya diubah. Dan ini kalau kita refresh, berarti tampilannya akan berubah dan berganti, sorry, bukan di refresh, tapi kita restart. Kalau kita restart, kita nyalakan lagi, sebentar. Ya, kita nyalakan lagi. Nah, dia akan menampilkan payloadnya tadi. Kemudian di sini contohnya adalah menampilkan nama root atau WOMI-nya. Oke. Untuk CVE yang kedua adalah Redis Connection Leak. Nah, eh, dia ini eksploitasi dilakukan karena NestGUI ini tidak memutus koneksi terhadap Redis ketika tabnya ditutup, sehingga bisa di-abuse dengan open dan close tab secara terus-menerus. Nah, tapi pada demo kali ini, karena ada keterbatasan waktu, saya tidak bisa mendemokan CV kedua ini karena membutuhkan cukup banyak waktu. Jadi, pada contohnya, di sini itu disiapkan sebuah task connection link. Di sini adalah sebuah website sederhana yang pokoknya ada terhubung dengan Redis, di mana attack connection link ini dia itu memaksa atau mengotomasi buka dan tutup dari tabnya. Tapi karena website memang kurang robust, jadi dia cukup butuh waktu lama sehingga eh, dia setiap tabnya butuh waktu untuk sampai bisa di-recognize sebagai tab yang sudah kebuka gitu, Redis connection-nya. Mungkin kita bisa lihat dari hasil analisis saja. Nah, di sini ketika ini koneksi normal, ada info stats dan ini warning dan error ini bukanlah sebuah masalah karena ini hanya logging saja. Nah, namun ketika di sini kita lihat bagian kiri, ketika dia tiba-tiba error, itu dia max number of clients reach karena dia eh, tabnya sudah kebanyakan gitu. Nah, di sini terlihat di sini ada tabnya satu, itu ya, connectionnya, connectionnya gitu. Nah, ketika dia sudah penuh, maka warning fail to connect to Redis dan ini berlaku untuk semua koneksi yang bahkan sebelumnya aman. Nah, jadi nanti efeknya adalah segala services dari website
akan gagal dan juga Redis related features juga akan down gitu. Kita lanjut ke vulnerabilities ketiga pada Nest.js ini adalah CSS vulnerability yang bisa dilakukan lewat cukup dengan iframe saja karena ada unsafe implementation dari push state event listener. Nah, jadi di sini itu poinnya ada pada eh, penggunaan ini UI.sub.pages. Ah, ini UI.sub.pages. Jadi pada sebentar. Ini fungsi ini. Jadi pada fungsi ini inilah fungsi yang bermasalah karena dia bisa eh, dimanfaatkan atau dieksploitasi oleh pengetek di mana fragmennya eh, walaupun dari iframe tapi dianggap sah. Dan mungkin kita langsung contohkan saja pada contoh ini. Ya, ini adalah sistem yang laman sederhana yang menggunakan UI.sub.pages dan ini adalah laman yang melakukan iframe. Nah, ini laman iframe ini dianggap sebagai laman attacker. Jadi ketika pengguna mengunjungi situs ini yang meng-iframe laman aman ini, maka credentials-nya bisa dicolong atau bisa dibilang permission atau script yang dijalankan dianggap jalan dari sini. Sehingga misal kita refresh, nah dia ada di sini tulisnya dijalankan dari 8081 dari sini gitu. Contohnya adalah alert ini yang jalan. Oke, untuk CVE ketiga UCPIs itu seperti itu. Sekarang kita masuk pada vulnerabilities yang dari open source lain. Jadi yang dari saya temukan pertama itu dari open source OT Analytics yang merupakan modul atau framework dari Open Traffic Cam yang tujuannya adalah untuk analisis lalu lintas. Jadi dia tracking pergerakan dari pengguna jalan. Nah, di sini tampilannya seperti ini. Ada banyak fungsi-fungsi lain yang cukup sophisticated, tapi tidak saya tes karena dia juga membutuhkan banyak perangkat-perangkat lain dari project-project lain juga. Jadi di sini yang saya uji adalah dari em, bagaimana dia menyimpan config filesnya. Jadi di sini penyimpanan config files itu dilakukan secara tidak aman. Nah, di sini kita coba buka dulu. Nah, di sini adalah contoh .otconfig atau dari config file yang disimpan. Nah, di sini kita coba load saja dulu. Kita open dari otconfig. Nah, kita coba yang tes di sini. Oke. Nah, sudah tersimpan. Dan di sini terlihat ada videos test.mp4. Ini yang sebelumnya sudah saya siapkan dan sudah saya add di sini. Namun di sini kita bisa membuka file config ini dan kita bisa ubah dari test.before mungkin kita tambahkan jadi fake. Dan juga sudah saya siapkan sebuah file di sini di tes dan juga yang bernama fake di sini. Nah, jadi ketika saya save di sini dia tidak ada sanitasi dan tidak ada apapun itu sehingga ketika kita melakukan open ke yang tadi, nah dia memuat eh, file
dari mengubah memuat progres dari config file yang telah di temper seperti itu. Jadi dampaknya kita bisa atau attacker itu bisa melakukan banyak hal, mulai dari mengakses hal-hal atau file yang di luar dari batasnya, dan juga ada information disclosure jadinya. Jadi penyerang bisa mengakses informasi sensitif dari pengguna. Dan juga ini tidak dites, cuma eh, kalau config file bisa kita temper sesuka penyerang, maka jika kita eh, fully menambahkan path-path yang sebenarnya tidak ada atau di spam gitu, maka bisa jadi ada denial of service, di mana resource-nya eh, yang dimuat oleh sistem aplikasi akan jadi sangat banyak. Selanjutnya kita masuk pada vulnerability dari open source desktop. Jadi ini adalah sebuah open source project yang bisa dibilang sebuah session manager menggunakan Tmux dengan ada dashboardnya juga. Jadi di sini fungsinya adalah untuk menjalankan mengatur Bash atau Python script pada background lewat browser interface. Nah, di ini contohnya sudah dijalankan lewat Docker di sini, dan eh, pada sistem ini akan dilakukan injection. Jadi ditemukan bahwa argumen di sini itu tidak disanitasi, sehingga komen bisa di-pass dan dianggap sebagai komen atau perintah beneran gitu. Kita coba kita isi dengan eh, ini session name demo test. Nah, kolom yang perlu kita perhatikan adalah argumen di sini. Nah, jadi kita perlu pantau pada di sini. Nah, nanti pada desktop log sini akan muncul .log ketika script dijalankan. Sekarang kita coba launch. Nah, started dan sudah beres. Di sini juga sudah eh, muncul di sini install sessions. Nah, ini baru finish juga. Oke, sekarang kita lihat pada demo test di sini. Nah, demo test.log itu nama session yang tadi kita masukkan. Dan ketika kita lihat di sini, nah di sini dia menjalankan script count yang memang template dari sesuai dari destonya 1, 2, 3, 4. Namun muncul pesan alert system compromise yang kita injek tadi. Juga muncul komen WOMI root di sini. Dan kalau kita perhatikan tadi di komen juga ada sleep 5 detik, sehingga di sini bisa kita lihat waktunya itu juga lebih gitu. Jadi hal ini cukup berdampak karena ada sangat banyak kelemahan yang bisa dilakukan atau eksploitasi yang bisa dilakukan, karena eksploitasi ini dapat dilakukan dengan sangat mudah gitu. Sekian dari saya. Terima kasih.